Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat itu ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah bil wujuh dalam majelis taklim rutinan kita, yang mudah-mudahan kita berharap apa yang sedang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang sudah kita kerjakan seluruhnya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan bersama kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar pada malam hari ini? Sami sehat, keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat. Ya, ini alhamdulillah musimnya sedang musim hujan nggih Bapak Ibu. Kita berdoa dulu bersama-sama, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun di sekitar kita menjadi hujan yang bermanfaat. Karena ada beberapa hujan ya, yang mana hujan itu bisa menjadi sebuah pertanda nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya nikmat dari Allah, dan juga terkadang hujan itu datang bukan sebagai nikmat tetapi sebaliknya, yaitu sebagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran perbuatan dari umatnya. Dan kita berharap sekali bahwa hujan yang turun di sekitaran kita mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Karena di luar sana Bapak Ibu ada informasi bahwa hujan yang kali ini terjadi mengakibatkan banyak ya, kejadian-kejadian, termasuk diantaranya ada di Majenang, di Cilacap itu ada terjadi banjir bandang dan juga tanah longsor. Saya melihat videonya itu ngeri sekali Bapak. Sudah melihat apa tereng? Ya, kalau belum nanti bisa dibuka di TikTok, di Instagram, di YouTube itu ada, tinggal dicari saja kabar Majenang hari ini misalnya. Saya sudah melihatnya 5 hari yang lalu. Kalau tidak salah itu banjirnya sangat besar dan itu menghancurkan di pemukiman warga di Majenang, yang sampai pada akhirnya ada 5 korban bencana dikatakan meninggal dunia. Itu di Majenang, Cilacap. Kemudian juga ada tanah longsor di daerah Banjarnegara. Ya, di mana? Sikukuk Pandanarum, ya betul sekali. Jadi memang ada kabar yang tidak baik dari saudara-saudara kita yang kita patut untuk bersama-sama mendoakan, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan, diberikan keamanan ya, karena kita pada kesempatan ini tidak merasakan itu. Tetapi kami menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, mengingatkan ketika di musim hujan ini, ketika keluar rumah harap berhati-hati. Apalagi kan jalannya tertutup dengan genangan air ya. Apalagi saya lihat Bapak Ibu tadi perjalanan itu hujannya deras banget dan hampir ya, hampir saking ketutup airnya, kemudian hampir jatuh saya tadi Pak.
karena lubangnya besar sekali, saya nggak kelihatan pers tadi. Sehingga Bapak Ibu diharapkan untuk berhati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masuk di hadis yang ke-19 dalam kajian rutin kita di hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu sebuah karya hadis yang diterbitkan oleh beliau Imam An-Nawawi, yang mana beliau seorang ulama yang luar biasa, yang patut kita contoh dalam keteladanannya, khususnya dalam menuntut ilmu. Sebelum kita masuk pada hadis yang ke-19, kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dalam hadis-hadis, mohon untuk bisa diamalkan bersama-sama. Salah satu di antaranya misalkan di hadis yang pertama, masih ingat Bapak Ibu hadis yang pertama, hadis nomor kita ingat? Hadis yang pertama adalah hadis tentang niat. Jadi kita kan sudah jauh hadis ke-19, maka paling tidak ada beberapa hadis-hadis yang sudah kita amalkan. Yang pertama hadis yang pertama, yaitu tentang niat. Maka mari kita luruskan niat kita dalam segala aktivitas kebaikan kita, termasuk pada malam hari ini. Dalam majelis ta'lim kita, luruskan niat kita betul-betul mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk di hadis yang kedua, mengingatkan juga kepada kita untuk memperhatikan bagaimana tata cara adab dalam bermajelis ilmu. Di hadis yang kedua dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang dikonfirmasi laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW mengenakan pakaian yang putih bersih, kemudian rambutnya hitam lebat, dan tiba-tiba mendekati Rasulullah SAW hatta jalasa ila Nabi SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan lutut beliau kepada Nabi SAW, dan kemudian meletakkan kedua tangannya ke atas paha Nabi SAW. Apa maknanya? Maknanya adalah mengajarkan kepada kita tidak ada jarak di antara seorang guru dengan seorang murid, dan bahwa malaikat Jibril berpakaian putih bersih menandakan kepada kita ketika hendak mencari sebuah ilmu, mendatangi majelis taklim, hendaklah memperhatikan pakaian kita. Ya, jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita kondangan misalnya, atau kita mendapatkan undangan di satu tempat, baru kita mengenakan pakaian yang baik, sedangkan ketika datang ke majelis taklim berpakaian seadanya. Kinten-kinten kebalik napa mboten? Kebalik ya. Walimah itu atau kondangan itu kinten-kinten penting napa mboten untuk kita hadiri? Penting. Penting napa mboten? Penting. Maka kalau kita kondangan, kita pakai tampil seadanya, apa kita mengadakan yang bagus? Yang bagus, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kondangan pakai ala kadarnya, kayaknya boten lah gitu ya. Iya Bu? Alhamdulillah. Makanya kalau majelis taklim kita penting apa boten? Penting. Makanya kalau hadir di majelis taklim, dimanapun majelis taklimnya berada, maka perhatikan penampilan kita. Apakah harus putih? Karena tadi malaikat Jibril mencontohkan berpakaian putih. Tidak harus putih, tetapi yang baik, yang sopan, yang rapi. Dan tidak lupa untuk memperhatikan apakah pakaian kita wangi atau tidak. Karena dalam hal ini ketika berjamaah Bapak Ibu ya, apalagi sholat berjamaah gitu, maka jangan sampai kita mengganggu sebelah kita. Bagaimana cara kita mengganggu? Apakah kita sholat lutak-lutik boten? Tapi dengan kita tidak wangi, sholat berjamaah itu bisa mengganggu sebelah kita. Gitu begitu. Nah makanya Bapak Ibu diharapkan sebelum datang ke masjid disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Dan terus kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau wanita, kalau perempuan apakah boleh pakai parfum Bu? Ibu pakai parfum napa mboten Bu? Mboten. Berarti wangi napa mboten niku? Wah, wangine banget gitu. Alhamdulillah ya.
Kalau dari fatwa Tarjih Muhammadiyah mengambil pendapat bahwa boleh ya bagi wanita untuk memakai parfum dengan catatan. Ya, catatannya apa? Catatannya silahkan pakai parfum dengan warna yang bebas, mau pilih yang apa saja silahkan, tetapi yang aromanya samar. Apa maksudnya samar? Loh, tujuannya pakai parfum kan biar wangi begitu ya. Kadang begini Bapak Ibu, ada parfum yang parfum itu nyengat sekali, ada parfum yang kalem banget, ada parfum yang kalau dari jarak jauh tidak tercium, tapi kalau dekat itu tercium baunya. Nah maksudnya kalau perempuan silakan pakai parfum yang seperti itu. Dari jauh tidak tercium aromanya, tapi ketika sudah dekat tercium aromanya. Nah itu yang seperti itu. Kalau laki-laki bebas pakai parfum yang apa silahkan ya. Misalnya mau dari jarak 1 meter wangi itu bagus lagi kalau laki-laki. Maka memperhatikan adab-adab kita semuanya. Untuk apa kita memperhatikan adab dalam menuntut ilmu? Maka tidak lain dan tidak bukan agar kita semakin khusyuk dalam menuntut ilmu, semakin mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hadis yang ke-19 ini kita akan membahas tentang jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Saya bacakan terlebih dahulu Bapak Ibu yang barangkali bawa buku hadisnya silahkan dibuka. Buku hadisnya di hadis yang ke-19 ya. Nah, ini kita bawa hadisnya apa betul? Ya. Dulu perasaan sudah dibelikan ya, harapannya nanti dibawa diperhatikan lagi ya. Karena mohon maaf ya, karena kita bukan Imam Syafi'i gitu, sekali lagi. Kalau Imam Syafi'i sekali mendengar langsung nyantol begitu. Tapi kalau kita sekali mendengar langsung hilang gitu. Yang kadang kita bawa teksnya saja, bawa bukunya saja itu belum tentu kita bisa paham, apalagi yang tanpa teks begitu. Nah, harapannya begini, yang tidak bawa teks, yang tidak bawa buku misalnya apapun, boleh menggunakan media handphone misalnya. Silakan dibuka handphonenya, dicari kan bisa ya di Google hadis yang ke-19 arba'in begitu. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini hadisnya cukup panjang, kalau dituntun nanti tidak selesai, biar saya saja yang bacakan. An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahadaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamaka ta'arrif ila Allah fil waqa ya'rifka fi syiddah wa'lam annama ahqaka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-19, hadis ini cukup panjang, yang mana hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat bernama Abu Abbas Abdullah ibn Abbas, atau yang biasa kita kenal dengan Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas, atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah Ibnu Abbas begitu ya. Maka kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beliau ya, Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Nama aslinya beliau adalah Abdullah ya. Jadi Abul Abbas itu adalah kunyah, nama panggilan Abul Abbas.
Kenapa dipanggil Abul Abbas padahal namanya Abdullah Tok, ya, Abdullah Tok, ya, namanya pendek, hanya Abdullah. Tetapi kenapa disebut dengan Abul Abbas? Karena Abdullah ini memiliki seorang putra bernama Abbas, ya. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab, oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan kunyah ketika memiliki anak pertama, khususnya baik laki-laki maupun perempuan, kemudian menisbatkan Abu di depannya. Sama seperti halnya dulu almarhum ayah saya ketika memiliki anak pertama, yaitu kakak saya, itu beliau menisbatkan di dalam setiap bukunya yang alhamdulillah saya pernah beberapa kali baca, itu ada tulisan Abu Musa, ya, karena kakak saya namanya Musa, anak pertama, ya. Tapi kalau kita lihat bukan anak pertama seperti anak ketiga, tapi yang hidup, jadi dituliskan Abu Musa yang pertama. Ya, begitu juga mengikuti dari para sahabat, ada namanya Abul Abbas, Abu Thalib misalnya, kemudian Abu Ja'far, kemudian Abu Ahab, dan lain sebagainya. Maka namanya Abdullah ibn Abbas. Siapanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ibnu Abbas itu termasuk sepupunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemunya dari mana? Ya, Nabi Muhammad memiliki ayah bernama Abdullah. Nah, Abdullah punya saudara kandung bernama Abbas. Nah, Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Jadi secara keturunan Ibnu Abbas itu masih sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita melihat Abdullah Ibnu Abbas, maka di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4 nama Abdullah, sehingga disebutkan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Apa artinya? Artinya adalah 4 sekawan yang bernama Abdullah. Bukan hanya mirip dari segi nama, tetapi juga dari segi usia mereka relatif sama, masih muda. Kemudian juga daripada keluasan ilmu yang mereka miliki, 4-4-nya Abdullah ini, 4 Abdullah yang nanti kita akan sebutkan satu persatu, itu memiliki keluasan ilmu. Kemudian yang ketiga, sama-sama meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, keempat-empatnya Abdullah ini mereka ahli dalam bidang tafsir. Siapa saja Abdullah yang 4 itu? Yang pertama adalah Abdullah ibn Umar. Ya, Abdullah putranya daripada Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah yang kedua ada Abdullah ibn Abbas, atau yang kita kenal dengan Ibnu Abbas, putranya daripada Abbas. Kemudian yang ketiga ada Abdullah ibn Zubair, ya, putra daripada Zubair bin Awwam. Dan yang keempat ada Abdullah bin Amr, putranya daripada Amr bin As. Ya, jadi keempat ini memiliki kesamaan. Selain karena namanya sama-sama Abdullah, tetapi juga usianya relatif sama, masih muda semuanya. Sehingga para sahabat memberikan julukan kepada 4 ini menjadi Abadillah Al-Arba'ah. 4 Abdullah, 4 sekawan Abdullah yang sama-sama memiliki kemiripan bukan hanya dari nama, tetapi juga dari segi keilmuannya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dikisahkan mendapatkan banyak julukan, mendapatkan banyak panggilan daripada para sahabat. Di antaranya beliau mendapatkan julukan Faqihul Asr, ya, seorang yang faqih, seorang yang paham dalam bidang agama, tak ada masanya. Kemudian Imam Tafsir, menjadi para pemimpin di antara orang-orang yang ahli dalam bidang tafsir. Kemudian Al-Bahr, beliau dijuluki sebagai lautan. Kenapa beliau disebutkan dengan lautan?
karena luasnya ilmu yang beliau dapatkan. Bukan hanya ahli di bidang tafsir, tetapi juga ahli dalam bidang yang lainnya, bidang fikih, kemudian bidang bahasa, bidang sejarah, beliau ahlinya. Ya, sehingga nanti ada satu kisah bahwa Abdullah ibn Abbas, ya, dalam setiap harinya di dalam rumahnya selalu ada tamu datang ke rumah. Apa gerangan yang dilakukan oleh tamu tersebut? Tamu itu selalu mendatangi Ibnu Abbas untuk bertanya seputar permasalahan-permasalahan yang dialami oleh dirinya. Sehingga banyak Pak Bu ngantri di rumahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memanggil satu persatu. Yang mau bertanya perihal fikih silahkan masuk. Ya, jadi kayak buka klinik Pak Bu. Di rumahnya beliau buka klinik, ya, klinik apa namanya itu ya, klinik, ya, konsultasi, ya, konsultasi permasalahan apapun silakan datang. Beliau memanggil siapa yang mau bertanya urusan fikih silakan masuk. Ya, ada beberapa orang yang bertanya hukum ini, hukum itu, dijawab semuanya. Setelah itu selesai, silakan yang mau bertanya dalam perihal tafsir silakan masuk. Banyak masuk. Dan begitu seterusnya, sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Bahr, lautan ilmu. Kemudian yang selanjutnya beliau juga mendapatkan gelar Hibrul Ummah, atau tintanya daripada ummah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah daripada Ibnu Abbas yang mana Ibnu Abbas mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menginap di salah satu seorang istri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maimunah. Maka Ibnu Abbas, sekalipun anak kecil, ya, sepupunya Nabi, sangat dekat dengan Nabi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abbas selalu penasaran apa yang dilakukan. Bahkan sampai menginap di salah seorang istrinya, Ibnu Abbas mau ikut, meminta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah aku menginap di rumahmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan. Ya, silahkan wahai Ibnu Abbas, datanglah kemari. Singkat cerita, pada malam hari datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam dengan Maimunah istrinya, kemudian sholat berjamaah, ya, yaitu sholat tahajud. Kemudian Ibn Abbas bangun, ya, nggak dibangunkan tapi terbangun karena tahu Rasul sholat malam, sehingga diceritakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzatai lailatin, saya ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Fakumtu an yasari, dan kemudian aku berdiri ikut sholat pada sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu yang ada di rumahnya hanya Rasul, Maimunah, dan Ibnu Abbas. Berarti kan menandakan makmum laki-laki ada satu toh. Ya, jadi imamnya satu, laki-laki satu. Tetapi Ibnu Abbas karena masih kecil, belum tahu, hanya ingin ikut sholat, tiba-tiba ngambil posisi di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan atau menggeser Ibn Abbas yang tadinya dari sebelah kiri, faja'alani an yamini, kemudian digeser ke belakang searah, dibalikan menjadi arah kanan. Itu menandakan bahwa kalau kita bermakmum misalnya, maka ketika dua orang kita ambil posisi sebelah kanan sebagai makmum, ya, ketika berdua. Ya. Nah, itu menandakan juga bolehnya seorang imam, ya, untuk membenarkan posisi dalam berjamaah ketika dirasa posisi dalam berjamaah itu kurang tepat. Misalnya kita sholat terlambat dua orang begitu ya, datang satu imam masbuk, kemudian datang menjadi makmum yang masbuk misalnya. Nah, kemudian ketika sudah berdua seperti ini, datang yang belakang misalnya, datang satu belakang tapi tidak mengambil ke belakangnya imam, ya, tapi ngikut sebelahnya.
Nah, tadi kan otomatis jejer 3 Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan? Boleh misalnya imamnya menggeser, ya menggeser untuk ke belakang, atau imamnya boleh maju ke depan. Imamnya boleh maju ke depan untuk mengisyaratkan bahwa dalam sholat pun masih boleh untuk bergerak dengan dasar agar sholat itu bisa sesuai dengan aturan yang diajarkan dalam syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, saking alimnya Ibn Abbas, beliau termasuk di antara sahabat yang ketika itu usianya masih muda. Berapa usianya? Dikisahkan di antara sekitar 9 tahun. Yang masih muda apa masih kecil? Yang masih kecil gitu. Tetapi kecil-kecil cabai rawit. Apa maksudnya cabai rawit? Umar bin Khattab ketika itu menjadi seorang khalifah. Nah, dalam perkumpulan Umar bin Khattab, beliau punya sebuah perkumpulan yang mana isinya para sahabat-sahabat senior. Ya, biasanya para sahabat-sahabat senior itu membahas satu permasalahan penting. Nah, satu ketika Ibn Abbas dipanggil oleh Umar bin Khattab untuk ikut hadir, menghadiri perkumpulan dari para sahabat-sahabat yang senior. Padahal usianya 9 tahun ketika itu. Dipanggil, masuk ke dalam. Nah, para sahabat senior kaget. Loh, ini kenapa ada bocah di sini gitu? Kenapa ada anak kecil hadir di sini? Ada yang komplain, wahai Umar, ya Khalifah Amirul Mukminin, ini kenapa? Mohon maaf, ada anak kecil di kelompok kita. Kalau memang mau mengundang anak kecil, kita juga punya anak-anak kecil. Kenapa nggak diundang saja gitu intinya? Komplain. Ya. Akhirnya Umar hanya bisa tersenyum. Ya, silahkan duduk dulu, nanti baru kita jelaskan. Kemudian Umar memberikan pertanyaan kepada yang hadir di situ. Para sahabat senior hadir di situ. Kemudian Umar bertanya kepada mereka, wahai para sahabat, coba tolong jelaskan makna yang terkandung di dalam surah An-Nasr. Surah apa Bapak Ibu? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam surah tersebut dijelaskan ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan fath. Apa fath itu? Penaklukan Fathu Mekah ketika itu. Waraitan nas, dan kemudian kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, yang menandakan bahwa Islam menang begitu. Apa yang harus dilakukan? Fasabbih, bertasbihlah, memuji Rabbmu, wastaghfir, dan memohon ampunlah kepada Rabbmu, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Maka ada seorang sahabat senior yang mengangkat tangan. Ya Umar, sudah jelas bahwa di dalam surah An-Nasr Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita ketika mendapatkan pertolongan darinya, ketika mendapatkan sebuah kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Kemudian kita diminta untuk istighfar. Kemudian Umar mengatakan, ya, yang lain, ada yang lain. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, ya sama, saya sependapat dengan sahabat yang pertama tadi. Kemudian ketika ditanya ke sebelah yang sini, bagaimana, ada yang mau ditambahkan lagi? Kemudian ada yang mengatakan, la adri ya Umar, saya tidak tahu wahai Umar. Ya, karena para sahabat itu jujur Bapak Ibu. Kalau sekiranya tidak tahu dalam urusan agama, ya dikatakan tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, apakah kamu setuju? Apakah kamu sependapat dengan yang disampaikan oleh sahabat senior tadi? Maka apa jawabannya Ibn Abbas? La, no. Jawaban saya beda, tidak sama dengan jawaban mereka. Apa jawaban Ibn Abbas?
Ternyata Ibn Abbas menjawab bahwa surah An-Nasr itu bukan hanya sebatas berita untuk kemenangan kaum muslimin, tetapi juga berita kepada Rasulullah SAW bahwa telah dekat ajalnya Rasulullah SAW. Langsung kemudian para sahabat pada kaget. Dari mana ini kok bisa anak kecil menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan kita? Kita itu sudah senior, sudah bertahun-tahun dengan Nabi SAW, sudah lama, tapi tidak tahu yang seperti ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai para sahabat, wahai Ibn Abbas, itulah yang aku pikirkan sepengetahuanku dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pada intinya adalah Umar bin Khattab itu membenarkan jawaban siapa, Bapak Ibu? Ibnu Abbas. Nah, setelah kejadian itu, para sahabat baik yang senior maupun junior sudah tidak meragukan lagi keilmuan, kepemahaman, tafsirnya daripada Ibn Abbas. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi yang demikian? Seorang anak kecil yang usianya masih bocah bisa memberikan fatwa yang luar biasa, bisa memberikan tafsir yang bahkan orang dewasa tidak bisa memikirkannya. Maka tidak lain dan tidak bukan karena doanya Nabi SAW. Ibn Abbas pernah didoakan beberapa kali oleh Rasulullah SAW. 2 kali doa yang sama diberikan oleh Rasul kepada Ibn Abbas. Rasul meminta kepada Allah agar Ibn Abbas diberikan rahmat, diberikan karunia pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa yang kedua terjadi ketika Ibn Abbas menginap di rumah Nabi SAW tadi, di rumah istrinya Nabi yang bernama Maimunah. Ketika Ibn Abbas masuk ke dalam rumahnya Maimunah, kemudian didapati Rasulullah hendak sholat. Maka Ibn Abbas tahu Rasul mau sholat pasti butuh air wudhu. Akhirnya Ibn Abbas punya inisiatif mengambil baki, mengambil baki, diisi air, kemudian disediakan untuk Nabi SAW. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada keran. Kalau zaman sekarang tinggal ngucur mawon. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah ketika mau mengambil air kaget, loh, kok sudah ada air minum di sini? Kok sudah ada air untuk wudhu di sini? Tanya kepada Maimunah, wahai Maimunah, apakah engkau yang mengambilkan air ini? Maka beliau menjawab, bukan ya Rasul, tadi yang mengambilkan adalah Ibn Abbas, ya, saudaramu tadi, sepupumu. Ya, maka setelah tahu yang seperti itu, Nabi memanggil Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, dia pulang kemari. Setelah dipanggilnya, kemudian Rasulullah menatapnya dengan penuh cinta, sembari tangannya diletakkan di pundaknya Ibn Abbas, lalu berdoa kepadanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ada yang sudah pernah mendengar doa ini? Ada yang sudah hafal doa ini? Ada yang belum hafal doa ini? Banyak. Ya, mari kita hafalkan bersama-sama, karena ini doa yang luar biasa. Terlebih lagi bagi kita seorang ayah, doa ini sangat penting untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, sebagaimana Rasul SAW memberikan doa kepada Ibn Abbas, ya, selaku sepupunya yang masih kecil, selaku anak-anak, didoakan agar Allah berkenan memberikan pemahaman dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan memberikan, ya, pemahaman daripada takwil. Takwil di sini diartikan sebagai tafsir. Ayo kita hafalkan bersama-sama. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil wa 'allimhu at-ta'wil. Kita ulangi lagi, ya. Allahumma
faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya, sekarang bapak-bapak dulu ya, yang rojul dulu. 1, 2, dan 3. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sekarang gantian yang ibu-ibu. Jangan kalah, Bu. 1, 2, dan 3. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong berikanlah pemahaman dalam ilmu agama kepadanya, dan ajarkanlah kepadanya tafsir atau takwil. Ya, jadi kita bisa mempraktekkan itu dengan menyebutkan doa, dengan menyebutkan nama anak kita misalnya. Allahumma faqihhu siapa? Allahumma faqihhu fulan, Allahumma faqihhu imam, Allahumma faqihhu siti, Allahumma faqihhu Jono, Allahumma faqihhu siapa, terserah ya. Atau kalau kita ingin meminta langsung untuk diri kita sendiri, atau misalkan mengajarkan anak kita, maka boleh diganti dhamirhu dengan dhamir ni. Ya. Dhamirhu tadi diganti Allahumma faqihhu, diganti Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Kalau kita memang butuh ya, kita butuh apa bukan? Ya butuh ya. Selain daripada kita mengajarkan kepada anak-anak kita, juga kita membacakan doa untuk diri kita sendiri. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, tolong berikanlah pemahaman ilmu agama kepadaku, dan tolong ajarkanlah takwil kepadaku, ajarkanlah tafsir kepadaku. Maka itulah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ibn Abbas. Sehingga tidak heran Ibnu Abbas menjadi seorang sahabat junior yang luar biasa dari bidang keilmuan, baik dalam ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Kemudian kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bercerita kembali bahwa suatu ketika beliau pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di belakang itu maksudnya bagaimana? Ada yang menafsirkan di belakang itu maksudnya menunggangi sebuah kendaraan bersama Nabi. Ada yang mengatakan di belakang itu berjalan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada satu dalil yang lebih condong kepada berkendara, karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah seekor bihol. Ya, seekor apa? Bihol. Nopo niku bihol ya. Bihol itu bentuk kawin silang dari kuda dengan kedelai. Keledai, mohon maaf ya. Bentuk kawin silang dari kuda dan keledai. Maka jadilah bihol. Beliau mendapatkan hadiah bihol itu dari seorang raja Persia. Ya. Singkat cerita, Nabi dapat hewan tunggangan, dirayen, kalau bahasa kita ngerayen ya. Kita nganyari lah, kita pakai. Kemudian beliau mengajak sepupunya Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, datang, ta'ala, silakan datang kemari, ikut bersamaku. Setelah ada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya, ini memanggil dengan panggilan ya gulam. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ibn Abbas ya gulam. Apa artinya gulam? Gulam itu menegaskan kepada kita bahwa gulam adalah anak kecil yang usianya kisaran 9 tahun sampai 15 tahun. Gulam. Maka dikisahkan Ibn Abbas ketika itu usianya di antara 9 sampai 15 tahun. Kan masih kecil. Diajak naik kendaraan bihol tadi. Pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu, kalau anak kecil diajak bepergian senang apa betul? Kalau bahasa kita ya, anak kecil diajak bonceng motoran gitu ya, senang banget rasanya gitu. Inni u'allimuka, sesungguhnya aku memberikan pengajaran kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya jagalah Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Maka tidak. Jangan sampai
kita memahami sesuatu dengan kontekstualnya saja. Jangan sampai kita memahami sesuatu dengan berdasarkan terjemah saja tanpa kita memahami apa maknanya. Maka yang dimaksud adalah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala harus dapatkan dari seorang hamba. Dan Allah tidak butuh penjagaan dari seorang hamba, melainkan kita yang butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gampangannya, kalau kita pengen dijaga oleh Allah, maka jagalah syariat-syariat Allah, jaga hududullah, jaga aturan-aturan Allah, dan jaga perjanjian-perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengajarkan kepada kita bahwa Nabi SAW sebelum memberikan nasihat kepada Ibn Abbas, beliau mengajak Ibn Abbas naik kendaraan dulu. Apa maknanya? Maknanya kita harus memperhatikan kondisi seseorang sebelum kita berikan nasihat. Apakah kondisinya dalam kondisi yang bahagia? Apakah kondisinya sedih? Atau ketika sedang marah? Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan nasihat seseorang dalam kondisi marah, kinten-kinten masuk napa mboten? Tidak akan masuk. Jadi misalnya kalau ada perdebatan, kalau ada perselisihan daripada suami dan istri, salah satunya kudu ngalah. Salah satunya ngalah. Caranya bagaimana? Ketika marah-marah jangan ngomong apa-apa. Misalnya suaminya marah, ibunya jangan ngomong apa-apa, wis ben baik, engko mandeg dewek. Atau sebaliknya, ketika melihat ibu marah, jangan dinasehati, karena itu tidak akan mempan, justru malah tambah emosi. Itu. Kemudian yang kedua, misalnya anak pulang dari sekolah, pulang ke rumah, jangan ditanya macam-macam. Apalagi ketika anak di sekolah membuat masalah, pulang langsung diceramahi banyak macam-macam, padahal kondisinya capek, kondisinya lapar, tidak akan masuk. Sehingga perlu bagi kita untuk melihat timing, melihat waktu, kondisi, agar yang kita sampaikan nasihat itu diterima oleh orang yang kita berikan nasihat. Apalagi kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak kita sedang marah, sedang jengkel, kita nasihati itu tidak akan mempan. Tapi dengan cara, ayo diajak jalan-jalan mungkin, diajak makan, diajak keluar, itu insya Allah akan menenangkan suasana hatinya. Ketika hatinya tenang, maka akan lebih mudah nasihat itu diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu mukadimah singkat yang bisa kami sampaikan pada hadis yang ke-19 ini, mengajarkan kepada kita bahwa kalau seandainya kita menginginkan memberikan nasihat kepada seseorang, maka yang pertama, perhatikan kondisi seseorang tersebut, dan kemudian yang kedua, berikan bahasa yang sopan dan santun. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, inni u'allimuka, sesungguhnya aku hendak memberikan pengajaran kepadamu, bukan menandakan saya perintahkan kepadamu. Ya, seakan-akan bentuk katanya adalah kata dari seorang ayah kepada seorang anak, katanya daripada seorang guru kepada seorang murid, bukan perkataan seorang atasan kepada bawahannya, tolong kerjakan ini dan ini. Itu kan perkataan bos kepada bawahannya. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kemudian jangan lupa doanya tadi dihafalkan dan diamalkan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.